Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumil ba'ts wa nahdur. Ashab al-fadilah, hadaratul ulama wal masyayikh wal asatid, para kiai yang hadir, pengurus NU, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, para calon duyufillah, duyufir rahman, calon tamu Gusti, hafizakumullah wa sallamakum wa yuballighum ila haramain. Haji itu asal maknanya al-qasdu, al-qasdu maknanya menuju pasar ya haji, menuju boleh haji. Syaratnya secara ontologis lughatan, tapi setelah menjadi bahasa syariah, istilah syariah, terminologi, haji adalah al-qasdu ila baitillah, menuju Baitullah dan menuju masyair. Itu namanya haji secara istilah syariah. Asal mulanya haji itu menuju, tapi setelah menjadi terminologi syariat Islam, haji artinya menuju Baitullah dan masyair muqaddasah. Nah, tujuan haji itu apa? Tujuan haji nomor setunggal monggo ditontonnya mentaati, nglakoni perintah Gusti. Soal nanti kalau pulang dipanggil haji atau hajah, nggak usah dipikirkan, nanti udah dapat sendiri tuh. Kenapa jenah haji pulang masih dipanggil Bu Haji sih? Untuk saya dipikir tuh nggak usah. Yang penting niatnya lillahi ta'ala. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji harus lillahi ta'ala. Seandainya naik pesawat, apalagi melaksanakan eksekutif, ya pasti enak. Kalau dengan makin pengguna hotel bintang 5, ya pasti enak. Tapi bertujuan, gak usah dibahas. Hotelnya nanti enak enggak? Nanti servisnya memuaskan enggak? Nanti bisnya apa itu? Antara Mekah atau Mina, nanti bisnya apa itu? Makanya nanti menunya enak enggak? Gak usah dipikirkan, gak usah dilebok nanti, gak usah dibicarakan. Nanti pun insya Allah dahar enak, tidur enak, mobil enak. Paham betul? Tapi jangan jadi pertanyaan, menjadi masalah. Yang penting majelis haji lillahi ta'ala. Nanti di sana panas apa dingin?
Paling berapa derajat ya? Kalau musim dingin, dinginnya berapa Celcius ya? Gak usah ditanyakan. Niat haji boleh sih. Kalau betul niat, gak usah ditanyakan hal seperti itu. Insya Allah nyampe ke Mekah Madinah, pulang bisuhulatin wa afiyatin wa qabulin. Paham betul? Lu haji ikhlas, niatin toto ikhlas ibadah, nanti pulang sehat, afiat, selamat, waras, urip, diundang Pak Haji, Bu Haji pun untuk bisa mikirin sekali tanyakan macam-macam. Pasrah mau ditegusti. Kalau kita pergi ke sana dengan niat akan menjadi tetamunya Allah, tamunya Gusti Allah, Allah sebagai tuan rumah, Allah sebagai tuan rumah pasti akan menghormati tamunya, pasti akan menghormati tamunya. Tidak menyia-nyiakan tamunya. Siapa yang menjadi tamunya Allah, Allah akan menerima dengan penuh penghormatan, kemuliaan. Tidak akan diremehkan oleh Allah. Allah tidak akan merendahkan tamunya, walaupun dari pojok-pojok itu jeso banget misalkan. Ayu orang misalkan itu ayu enggak, cantik juga, ganteng enggak, tapi tamunya Gusti Allah, Allah akan memuliakannya, menghormatinya. Beda-beda dengan saya. Kalau tamunya orang kaya, gagah, ganteng, tak hormati. Tamunya orang miskin, kita kotor, kita desa, kita gula hormati, gula lewat kayak gula dulu. Kita tamunya orang sugih, bapaknya mobil bagus, motor bagus, wah saya hormati. Kita tamunya nyemprul, baunya orang enak, kuli dong. Orang-orang tak hormati, itu sifatnya pulau, jangan buatan yang sepuluh nih. Nah, Gusti Allah betul, dan siapapun tamunya Gusti Allah, deso, tuwe, apa? Betul beneran. Orang cantik lah, gak cantik. Saya gak bilang ya, gak cantik lah. Orang wangi, orang harum, orang cantik pasti akan mendapat penghormatan dari Gusti. Belum panjenengan monggo niat mencari tamunya Allah dengan ikhlas. Panjenengan nyampe ke Mekah bukan ke semata-mata uang, bukan semata-mata ada pesawat, bukan. Itu semua adalah wasail, namanya wasail. Tapi sehakikatnya yang mendatangkan panjenengan ke Mekah adalah Allah. Paham betul? Ada orang kaya mau pergi haji, gagal terus. Pas buatan gagal, tolong jidah meninggal dunia bersama haji. Ada cerita itu, ada kan? Kalau dulu dipanggil seperti itu. Ada orang kaya, diajak haji nanti aja, nanti. Pas ada niat meninggal dunia, kita umrah. Tapi panjenengan insya Allah udah ke Mekah, ulang sehatin wa afiyah wa suhulatin wa qabul. Haji diterima karena Gusti Allah dengan mudah, tambah pulang dari Mekah tambah sehat, tambah ayu, mukanya padam, bersinar. Monggo, karena sebagai kita tamu ini dan yang maha suci, maka kita harus berupaya
membersihkan diri kita sendiri. Paham betul? Tamunya sahibul bait niku kula badhe bertamu. Patilah orang besar. Nah, kita mandi pakai minyak wangi. Tamu umpati mosok gak adus gak salin. Dan Gusti Allah boten baju boten lengkap karena kita mau bertamu kepada Zat yang maha suci tanpa kekurangan apa-apa. Al-Zatul Mutlaqah Al-Mujarradah Anil Nisab wal Idhafat, the absolute one existence without relation. Zat yang maha satu yang gak butuh siapa-siapa. Paham betul? Maka kita yang jadi tamunya, ayo kita bersihkan diri kita, karena yang kita tamu Zat yang maha suci. Pertama adalah takhalli, proses cleaning. Ayo kita bersihkan hati kita dari ektas negatif, atau bahasanya Ghazali muhlikat, hal-hal yang menjadikan penyakit dalam hati kita. Sehingga paman gak mau terus saya dulu lah. Pertama, hilangkan takabur, ojo sombong. Ojo apa? Saya hebat, aku sugih, aku sukses, aku menang, aku hebat. Jangan ya. Saya nggak ada lawan. Sopong coba kaya aku rono. Nomor 1 aku ini. Jangan ya. Yang paling hebat, yang paling mulia, yang paling luar biasa, paling agung seten Gusti. Kita ini hafal. Ayo kita bersihkan, belajar ojo sombong. Makanya kotanya dinamakan kota Makkah. Makkah yamuku apa? Gerus apa bahasa Jawa apa? Menghancurkan siapa? Menghancurkan orang-orang yang takabur. Jenderal berbintang pun datang ke Mekah, jangan kehadiran ojo membanggakan jenderalnya. Orang kaya kongol melat pun datang ke Mekah, buang membanggakan hartanya. Orang alim, kiai ulama datang ke Mekah, tanggalkan, lepaskan kebesaran kiainya. Jangan saya santrinya banyak, puluhan ribu, saya imam masjid agung. Ke Mekah, alah, gak ada apa-apanya. Jadi semua kebesaran kita ini, baik harta, jabatan atau kiai, ayo kita tanggalkan, kita lepaskan ketika kita menuju ke Mekah. Maka namanya Makkah dari kata Makkah yamuku makan, baka yamuku bahkan menggerus, menghancurkan kebesaran siapa saja yang datang ke sana. Percaya betul? Banyak kejadian aneh banyak. Jangan betul saya semua lah kayak sesuai. Ada orang yang dengan sombongnya datang ke sana. Pas badai tawaf diantar kali pengantarnya, kan tawaf di bawah, kita datang dari atas. Pening kepalanya, muter, gak sanggup tawaf. Melihat orang banyak muter tawaf itu, dia vertigo, mau jatuh, gak jadi tawaf. Sombong. Ada orang yang datang ke sini bawa obat segala macam, jamu kurang, obat gak kurang, vitamin
vitamin nggak kurang, sampai sana gak ada gunanya, sakit terus. Dibakar apapun pakai ambulan. Waktu satu, gue pembantu biar pijitin kalau saya capek. Sampai sana kuali, dia yang suka, karena pembantunya sakit, dia pijitin pembantunya malah. Itu kejadian aneh di sana terjadi. Oleh karena itu sekali lagi, ayo kita buang takabur. Dari mana takabur datangnya? Dari ego, nafas, soul yang berlebihan, yang dibesar-besarkan, hawa nafsu, ghadabiyah, yang menjadikan kita merasa ego, egois. Tidak lawan saya hebat, tidak ada tandingannya aku ini paling hebat, paling sukses, paling sugih, paling menang sih. Jangan gitu, jangan ya. Oh, yang kedua, awal-awal dosa itu iblis takabur, ana khairan minhu, aku yakin jadi bang Adam, sombong orang diperintah sujud hormat Adam buat tempurun. Karena apa? Saya lebih mulia daripada Adam. Takabur itu. Nomor dua, hasad. Ini dengki. Orang seneng nek kancane tonggone untung, seneng sing entuk kesenengan tanggane, mantunya diangkat jadi PNS, unggah pangkatnya, kedudukannya dekat dengan bupati atau dengan gubernur. Orang mantuku ya, kok jadi mantuku ya, sing diangkat jadi pejabat, dipilih sama bupati jadi asisten. Kok jadi mantuku ya, kok jadi anakku ya, para anakku diambil. Bagaimana caranya agar dia gagal, dia jatuh, jangan sampai dia sukses? Itu namanya hasud. Apa namanya? Boten seneng nek tonggo konco oleh nikmat. Jangan sampai. Beda dengan musabakah. Kalau musabakah dia sukses, saya pun harus sukses. Oh, dia pedagangnya langsung, aku pun dagang kudu laris, ayo berlomba. Dia lulus, saya pun harus lulus. Dia berhasil, saya pun harus berhasil. Namanya apa namanya? Musabaqah. Tapi nek wong hasud, ojo sing aku wae sing berhasil. Ojo mantune iku, mantuku sing kudu berhasil. Itu jangan. Kurang hasil namanya. Ojo wong liya sing berhasil, aku wae sing sukses. Hasil namanya. Paham betul? Masyarakat kalau sudah kena penyakit, betul sama masyarakat, keluarga. Dalam keluarga kalau sudah kena penyakit hasud, menimbulkan su'ul muasyarah. Apa? Muasyarah ayah, suami dan istri, suami dan anak, mantu, ayah dan anak, mertua dengan mantu, paman ponakan, akan rusak muasyarahnya. Kalau sudah keluarga su'ul muasyarah, masyarakat akan terjadi su'ul musyarakah, su'ul muamalah. Hubungan satu sama lain, tetangga, teman akan jelek, mudah terjadi kejahatan, saling menipu, menghancurkan, saling manipulasi yang tidak sehat. Dimulai dari tengah-tengah keluarga yang tidak sehat akan terjadi perilaku yang tidak benar. Paham betul? Bojone pejabat gajinya 20 juta, istrinya minta dibelikan tas Gucci, Hermes, regane paling murah 75 juta. Ayo
ayo. Suaminya gajinya 100 juta, istrinya minta bikin tas Hermes, Gucci, apa tersebut Ferragamo, Louis Vuitton, Fendi, lagi Prada. Ayo, ibu, suami panjenengan gaji 100 juta, pegawai di pejabat. Panjenengan nuntut suami agar dibelikan tas yang harganya ratusan juta. Ayo, ibu, akan terjadi su'ul muasyarah. Apa? Kalau nggak diturutin, marah-marah, bentak-bentak, betul ya? Alhamdulillah. Orang ya, ada nggak istri bentak-bentak suami betul-betul? Betul-betul. Oh Jabar, yang turun yang Cirebon dulu. Oh bukan suami tangannya ini kalau suami ruding-ruding ini malah harus orang sabar suami patung kalau irus betul-betul itu betul-betul. Alhamdulillah, berarti keluarga semua sakinah berarti mah husnul muasyarah. Apa? Wong Cirebon sih kayak ngoten niku. Bapaknya juga sama. Wong Cirebon mudah sekali nempelin istrinya. Kasar kalau bojone, nempelin, pukul, banting malah orang banting bojone. Betul-betul itu. Betul-betul. Alhamdulillah. Saya sudah itu namanya husnul pasti terjadi konflik, pasti terjadi orang sepaham. Ayo dirundingkan, dibicarakan dengan tenang, jangan dengan marah. Suami istri pada hal yang tidak cocok, ayo dibicarakan, dirundingkan, jangan dengan tangan nempelan, jangan, tapi ayo duduk bersama, dirundingkan, dimusyawarahkan. Dimulai dari keluarga dulu. Atau anak menuntut ayahnya minta belikan ini, belikan itu. Kalau tidak mampu ayahnya terpaksa korupsi, terpaksa ngapusi, terpaksa manipulasi, terpaksa melanggar undang-undang aturan. Ayo, notriku celaka betul namanya. Likat namanya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang beriman, awas fahdharu, di antara bojomu, di antara anakmu sebenarnya musuh kamu yang akan mencelakakan kamu. Makanya hati-hati nih, ini warning namanya, warning. Fahdharu, awas, warning nih. Di antara istri kamu atau suami kamu, istrinya pada ibadah, suaminya keberatan, gak setuju, atau suaminya mau ngasih uang pada ayah ibunya, bojen gak setuju, kemen sampai dino bantu orang tua. Ini sebenarnya diantara kamu saling bermusuhan. Betul-betul. Oleh karena itu Al-Quran mengajak kita semua agar membentuk setiap keluarga semua damai, tenang, setiap tenang, damai, harmonis. Ya setiap RW tenang, setiap RW harmonis. Ya kelurahan tenang, adem, ayem, tentrem, gimana? Kelurahan tenang, adem, ayem. Ya kabupaten, ya kabupaten tenang, tentrem, adem, ayem, akur, rukun, solid. Masyarakatnya adem, ayem, tenang, tentrem, solid, akur, bersatu. Pengen betul. Wallahu yad'u ila daris salam. Gusti Allah ngejak panjenengan ayo mewujudkan
damai, kehidupan yang tentram. Mari kita bersihkan hati kita dari hal-hal yang mencelakakan kita. Dimulai dengan husnul muasyarah, nanti ada husnul muamalah, interaksi, komunikasi, jual beli, majikan baik dengan karyawannya, karyawannya hormat sama majikannya, bos sayang kalau buruhnya, buruhnya taat pada bosnya, komandan baik dengan anak buahnya taat hormat pada komandannya. Ini namanya husnul muamalah. Apa? Husnul muamalah. Ojo-ojo pun nonggo kula insyaallah utang janjine 2 minggu, 2 tahun durung bayar. Betul. Betul nggih, coba dulu. Welek banget tuh. Jual beli ngapusi manipulasi. Gak ada jelek, katanya bagus, gak ada apa-apa, padahal ada kerusakan. Jual mobil, terus bolak-balik pergunang bengkel, katanya masih murni katanya. Nah ini namanya su'ul muamalah. Sampai ke Mekah, maka panjenengan sekali lagi harus betul-betul menyerahkan diri dengan total kepada Allah. Terus orang andal sopo-sopo, semuanya hanya wasail. Maka yang kita sebutkan apa? Yang kita bunyikan apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, kula sowan panjenengan nyuwun dipuntampi ya Allah. Hanya panjenengan ingkang kula andalkan, kula ganduli. La syarika laka, gak ada lagi kecuali panjenengan. Kula dugi mriki niki kan kepengin ingin meningkatkan, mendekatkan kula kali panjenengan ya Allah, menjadi tamu panjenengan. Maka hilangkan semua kebesaran yang menjadikan kita sombong, hal-hal yang bersifat dengki kita buang semuanya, karena kita lagi menjadi tamunya Allah dengan mengucapkan kata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Segala puji hanya Engkau, kebaikan hanya datang darimu ya Allah. Paham betul? Percaya betul? Ono wong jungkir balik golek duit kagak, orang tahu untung, jatuh terus. Panjenengan alhamdulillah bisnisnya maju, jalan. Ayo dari mana tuh? Dari Allah. Maka yang layak diucapkan alhamdulillah, innal hamdalah, hanya Engkau yang layak dipuji. Ono wong gerobak Surabaya masih durung waras, Jakarta durung waras, Singapura orang waras, Eropa gak waras, ratusan juta akhirnya mati. Kemudian jenazah ayo jenengan atau pulau sakit flu atau kepala pening Panadol, Panadol Ultraflu Neosef 3.000 waras. Ayo siapa sing waras sakit itu? Panadol Neosef Ultraflu, bukan. Coba Allah. Maka innal hamdalah, yang layak dipuji hanya Engkau. Selain Engkau tidak layak mendapat pujian. Ni'matalak wal mulkulak, kekuasaan penuh hanya Allah. Ono wong jungkir balik mimpi pengen jadi bupati, orang tahu sukses. PDDPR, orang tahu sukses.
manusia sedeng-sedeng saja, berhasil. Siapa sih ngatur-ngatur ini? Ngatur coba dulu. Paham betul. Tinggal kita ayo mengucapkan alhamdulillah. Niku redaksi. Tutur katanya seperti itu, tapi hakikatnya syukuran tenjero hati, rimo, gembira, alhamdulillah, supaya nikmat luar biasa diucapkan dengan lisan alhamdulillah. Ada orang lisannya ngomong alhamdulillah, menjawabnya sama ini sudah gue siapa 10 sih, 20 bener ini. Tapi acaranya alhamdulillah, misalnya alhamdulillah, menjawabnya kurang karena acak 20 jadi 10 itu betul bersyukur nih, betul bersyukur. Yang memiliki nikmat hanya Gusti. Silakan kamu jadi apa saja, silakan kamu mencapai apa saja, tapi ingat semuanya dari Allah. Ini sport. Pertama yang panjenengan adalah tawaf. Apa? Oh, cara-cara lahir diterangkan pun pembimbing ya. Tapi yang paling penting tawaf itu artinya apa? Muter-muter, golek kebahagiaan, golek keselamatan, mencari kebahagiaan. Ujung-ujungnya dengan Hajar Aswad. Artinya silakan kamu jungkir balik. Jadi apa saja, pejabat, jadi pengusaha, jadi petani, pedagang, akhirnya ilallah wa ilaihi nusyur. Paham betul? Maka yang tawaf itu terakhir Hajar Aswad, pojok Hajar Aswad itu ada panjenengan datang dari mana, apa yang kamu bawa, apa yang kamu maksud dan kedatangan, pulang kamu mau kemana, dan apa yang kamu bawa. Kita lahir dari mana sih datangnya? Untuk apa lahir? Kita nanti mati membawa apa? Mau pulang kemana kita ini? Dan membawa apa kamu itu ketika kita pulang? Coba pikir betul. Kadang-kadang pikir betul. Kita lahir di dunia, dari mana kita datangnya, dari mana, dan ada apa kita di dunia ini? Saya sekolah nanti kita mati pulang, bawa apa ya kalau pulang? Bawa oleh-oleh apa ya? Ada pikir betul. Itu artinya tawaf, muter, jadi pejabat, jadi pangkat, jadi sugih, jadi pengusaha, petani, pedagang, akhirnya wa ilaihi nusyur. Inna lillahi wa inna ilaihi. Semua kembali kepada Allah wajibun. Titipus saya mati, titipus penyanyi terkenal, John Bung Karno nyanyi usia 87 tahun dia mati. Siapa lagi? Orang besar, orang mulia, Gus Dur dia wafat. Dan sekali dia meninggal dunia. Jadi langsung kembali pada Allah. Dan setelah kembali, kau mau pulang kemana? Kau mau kemana? Mau pulang kemana? Sekarang ya orang alamatnya jelas. Nah, kalau jangan meninggal dunia, pulang kemana sih kamu pulang mau kemana? Ke dalam pulang itu kamu bawa oleh apa? Bawa sabun apa? Wah, sak mikir motor betul. Nanti mikir motor betul. Oh, mikir motor. Betul ini tua. Lajeng panjenengan mulai sakit nih tentang multazam. Multazam itu bukan pintu, bukan antara pintu kalau Hajar Aswad. Multazam. Kanjeng Nabi pun beriku dua sampai dadanya ditempel tentang tembok Ka'bah. Kemudian itu antara pintu kalau bokolan polisi nanti itu polisi sejauh Hajar Aswad. Bukan pintunya bukan. Dia berterima apa? Dia pintu yang berterima apa lah. Tapi bukan multazam. Yang maksud mustajab multazam itu antaranya sekitar semeter lebih sedikit. Setengah pun
antarane bokone polisi karo pintu Ka'bah Mu'tazam namanya. Bukan pintunya, bukan. Tapi pun dinas mawon panjenengan di Boten Arafah. Jadi Arafah. Biasane dibawa tanggal 8. Berkemah mulai tanggal 8. Panjenengan istirahat mawon. Kalau ngerti lah kemampuan fisik kita lo paham sama orang Indonesia. Malam itu istirahat mawon, tidur saja. Kadang-kadang ada orang semalam nangis, siangnya malah ngantuk. Jadi malam itu tidur saja, istirahat santai mawon pun. Dahar-dahar pun, foto-foto mau bola. Begitu kalau pagi, santai aja pagi. Belum start. Lambat harus azan dulu, sholat dulu. Itu baru namanya waktu wukuf. Al-Hajj Arafah itu. Tinggal haji itu ba'da dulu tanggal 9 Dzulhijjah min Arafah nanggung kain ihram namanya haji namanya. Kalau Arafah bukan tanggal 9 Badar itu, ya duduk wukuf. Betul. Dan Arafah panjenengan, tapi bukan pada zuhur tanggal 9, ya duduk wukuf. Dan Arafah tanggal 9 Badar zuhur, tapi anggone jaket kalau celana jin, ya duduk wukuf. Paham boten? Gampang. Sing jenenge wukuf itu haji intinya wukuf. Tidak bisa ditebus dengan dak. Kalau wukuf yang haji, yang lain bisa ditebus dengan dak. Wukuf harus kalau sakit bawa kalau sakit ambulan. Ya ada petugas sendiri. Mudah-mudahan kita sehat semuanya lah. Nanti yang namanya wukuf itu pada dulu tanggal 9. Paham? Ojo malam nangis tahajud, turun bangun. Ya saya mawon monggo sih, tapi aslinya jangan tuh. Pemilih tahajud, nangis istighfar, monggo Tuhan. Saya harus besok pada dulu, jangan tuh. Kalau pemilih nangis tahajud sesuknya besoknya dahar, minum, saduhur, sah mawon, nanti sah, tidur ya sah, tapi rugi besar. Karena ketika itulah Allah membuka pintu langit, pintu maghfirah, pintu rahmat. Pada dulu tanggal 9 dengan Arafah. Laukan dunubukum mithla zabadil bahr, la maghfiratul akbar. Sombong dosanya kita seperti buih, apa begitu? Itu kan busa untuk ya, seperti buih di lautan, maka maghfiratullah, ampun bisa lu yang kena. Namanya dosa sekiwake sebanyak apapun, kalau ada di Arafah, pada dunia dan semua wukuf haji, la maghfiratullah akbar. Karena aku bisa Allah duyakan lebih besar daripada dosamu. Ya nafsula tatnati min zallatin azumat inna kaba'ira fil kufrani kalamami la'alla rahmata rabbi hina yaksiruha ta'ti ala hasabil isdani fil qisami. Wahai orang banyak dosanya, contoh pulau wahai orang banyak dosanya, contohnya saya, bukan. Jangan putus asa dari ampunan Gusti Allah. Allah Maha Pengampun, Ghafur Rahim. Karena dosanya ente sebaik apapun bisa dihitung, bisa umur 70 kali, umur 72 ini kita masih kemana?
72 saya kuat 72 dosa apa? Mas bisa itu nggak? Bisa dihitung nggak? Bisa dihitung nggak dosa saya? Ya bisa 72 tahun dosa kok. Bisa hitungan ya. Allah dosa kok sudah tahun dosa kok. Masih bisa hitung. Tapi maghfiratullah ampunannya bisa Allah la awal wala akhir. Orang-orang awalnya orang-orang ujung akhirnya absolut mutlak la awal wala dosanya puluh tahun dijejerkan disandingkan dijejerkan dengan maghfiratullah sifat ampun itulah kabeh. Oh maghfiratullah la awal wala akhir bisa kalau mau hitung puluh tahun sampai hitungannya paham betul la Allah mata rabbi hina yaksimuha tapi ala hasabil isyani fil isani rahmatan Gusti Allah diguyur ditumpahkan kepada manusia semua. Kira-kira dosa yang manusia kabeh itu hilang diguyur siram dengan rahmatnya Allah. Bisa selesai itu terhapusnya rahmatnya Allah la awal wala dosa yang manusia sudah biarkan kepada akhir kiamat bisa dihitung rahmatnya Allah la awal wala. Jadi rahmatnya Gusti Allah pun diguyur disiramkan kepada semua manusia yang punya dosa itu. Siram kabeh. Nah, betul. Dari monggo kon engko apa dulu kapan? Tanggal 9 badatuhu onone Arafah. Malah tahu-tahu kok panjenengan ragu-ragu. Aku mau istighfar gitu ya. Taubat aku mau diterima dengan Gusti Allah. Malah dosa mana dosa harus yakin dosa aku mau diterima oleh Gusti Allah. Silang kabeh wis udah itu malah ragu-ragu. Allah ngapura yang dosaku ya. Aku mau istighfar terus nih. Kira-kira didengar oleh Allah. Malah dosa ngoten iki. Jangan ragu dengan maghfirah. Paham boten? Ini kasih tamawan sampai make mencari apa sampai itu Muzdalifah. Muzdalifah itu mana kumpul Nabi Adam bisa dengan Ibu Hawa ratusan ribu tahun ketemu nih Jabal Arafah turu bareng nih apa turu bareng apa? Turu bareng apa? Paham betul bang? Paham betul? Kelonan enggak saya itu di gunung di Muzdalifah awal musuh dari situ. Maka kita diwajibkan mabit nginep tenguriku simbolik mengenang tidurnya Nabi Adam dan Ibu. Paham betul? Dimakan sebut harus mabit nginep nangkono. Orang yang nginep dunia nginep atau nginep orang berdiri sama bis atau nginep sambil mencari batu untuk melempar jumroh besok jumroh Al-Aqabah. Paham betul? Jadi kita nanti di waktu Mina melakukan jumroh Aqabah besoknya 3 sumur. Kalau pertama kali sudah cuma 1 sumur, besoknya 3 sumur, hari kedua 3 sumur lagi. Kalau mau nafas awal selesai, tinggal kita melakukan tawaf ifadah. Ini hati-hati. Ifadah ini menentukan kualitas haji kita. Tawaf ifadahnya kita baik, kualitas haji kita baik. Kalau ifadahnya kita kurang baik, maka kualitas haji kita kurang baik. Nanti kita disunahkan
talbiyah mawon. Walaupun itu malam hari lebaran, betul bisa takbir, betul bisa masih sunnah labbaik Allahumma labbaik daripada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malam hari lebaran, betul bisa takbir, berjenengan masih afdal bocor tal. Ringkas kita dengan selesai di Mekah pergi ke Madinah. Ayo niatan jenengan sowan datang Rasulullah, seorang yang memiliki ruh universal. Ruh universal. Ruhnya kita ini parsial. Universal. Menyeluruh, universal. Kuli-kuli datang dari asal mula Nur Muhammad. Muhammad itu apa itu? Muhammad itu memangnya Tuhan? Bukan. Tuhan Muhammad. Memangnya Muhammad itu maksudnya Tuhan? Tidak, bukan. Khalik, pencipta yang bukan, makhluk yang bukan Muhammad itu. Ini apa? Al-Haq al-Makhluqu bih. Al-Haq al-Makhluqu bih. Nur Muhammad itu sosok atau wujud yang oleh Allah dibikin antara untuk menciptakan makhluk. Ya Allah menciptakan dengan Nur Muhammad. Dan Muhammad itu al-haqqul makhluqu bih, sesuatu yang hak yang oleh Allah dijadikan antara Allah menciptakan alam semesta ini. Nah, ciptaan namanya tajalliyah, manifestasi dengan roh-roh yang parsial. Nah, kalau kita nanti meninggal dunia, orang soleh meninggal dunia akan kembali bergabung dengan roh universal. Dan kalau meninggal dunia tidak baik, dan orang soleh tetap parsial, tetap dewe-dewe, mau bergabung dengan universal ditolak. Orang nonggon, bergabung dengan universal nonggon, mau kembali menjadi uang, tak mungkin. Disitulah dia tidak mendapatkan tempat. Itulah yang sebenarnya adzabul alim. Secara filosofi ada seperti itu. Ya, kalau kita meninggal dunia, kita lepas dari jasmani, roh kita lepas dari batas-batas sekat-sekat jasmani material, hidup dan material ini, yang fisik ini. Maunya kita dari roh masih menjadi fisik, mau kembali jadi alam Allah, bergabung dengan universal, asal rohnya Nabi Muhammad. Jadi orang yang meninggal tidak baik, rohnya akan sengsara karena tidak bergabung dengan roh universal. Paham? Nah, maka orang yang banyak dosanya, contohnya saya, orang yang banyak dosanya, contohnya Allah, istighfar datang ke Madinah, istighfar di depan Rasulullah, dan syaratnya Rasulullah itu memohonkan juga untuk mendukung ACC, bahwa ACC setuju kita istighfar, Rasulullah ACC mendukung istighfar kita, pasti Allah ngapura dosa kita. Asli lawajadullah lam yalam asumana, lawajadullah pasti Allah ngapura dosa kita. Syaratnya Rasulullah itu memohonkan ampun untuk kita. Wastaghfara lahumur rasul lawajadullah tawwabar rahimah. Ya akramal khalqi man aludu bihi sebaka indah ulul hadithil amami fa inna judika dunya wa qarataha wa min ulumika ilman laqilal qalami. Wahai Rasulullah, engkau Anda adalah tempat aku bersandar. Tidak ada lagi aku bersandar kecuali kepada engkau ya Rasulullah. Ya Al-Haq, engkau makhluk yang paling mulia. Mali siwaka aludubih, aku tidak punya selain engkau.
untuk tempat aku bersandar, memohonkan syafaat hanya kepada Engkau ya Rasul. Paham benar? Maka terimalah ziarahku ini, terimalah salawat dan salamku ini untukmu ya Rasulullah, dan aku istighfar kepada Allah. Tolong ya Rasulullah, setujulah, dukunglah istighfarku kepada Allah. Fa inna min judika dunya wa dharataha. Dunia dan akhirat, dunia alam semesta ini dan akhirat surga neraka diciptakan dari Nur Muhammad. Inna min judika dunya wa dharataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalam. Loh mahfud kolam yang isinya ilmu Muhammad dan ilmunya Nur Muhammad. Paham? Maka kemarin ziarah Rasulullah Madinah luar biasa, panjenengan umat Nabi Muhammad yang paling mulia di dunia ini bisa ziarah Rasulullah SAW. Paham benar? Jadi itu ziarah, istighfar, dan mohon agar Rasulullah ikut mendukung, ikut menyetujui lah ACC dan istighfar itu, insya Allah pasti Allah akan ngapura dosa kita semua. Alhamdulillah, selesai ziarah pun selesai itu semuanya. Ibadah haji di Mekah, Arafah, Mina, Muzdalifah selesai, disempurnakan dengan sowan datang Rasulullah, selesai, kita menjadi muslim kamil, the perfect muslim, muslimnya sempurna, agama Islam sempurna, sholat, puasa, zakat, haji, sempurna banget. Pulang dari gereja nanti perilakunya semakin baik, akhlaknya semakin baik, maunya sok bohong, orang pernah bohong, tadinya malas-malas, rajin, tadinya suka ngomong kasar, tentang haji, gak pernah ngomong kasar, betul, terjemah aja. Pulang dari haji, tadinya sok ngomong kasar, orang tahu ngomong kasar, tadinya sok sombong, orang tahu sombong, tadinya bakhil, saya bakhil, orang pelit, tadinya malas sholat, saya rajin sholat, tadinya sok gunjing, omongannya kasar, gila-gila teman, saya bosan haji, orang tahu, betul dengan, nah, kalau namanya tahalli, proses dressing, tahalli namanya, atau kita menggunakan istilah Imam Ghazali, kita menjadi mengamalkan mujiat hal-hal yang menyelamatkan kita semua. Sabar, tawakal, ridho, terima, syukur, mahabbah, cinta dengan sesama saudara, sesama manusia, dan seterusnya. Ini namanya tahalli. Setelah kita di Mekah, apa? Tahalli. Kita di Mekah, proses cleaning, pembersihan. Setelah pulang dari Mekah haji, namanya tahalli, proses penghiasan diri. Di sana tobat, pulang dari sana bersih, suci menang, koyo bayi yang dilahirkan dari ibunya. Dan haji itu bersih suci, orang dosanya belas. Paham benar? Sekali lagi mudah-mudahan panjenengan sedaya selamat sampai ke Mekah dan ziarah ke Madinah Rasulullah SAW, dan pulang salamatin wa afiyatin wa suhulatin wa qabul. Insyaallah panjenengan min ibadillahi sholihin. Syukran wa dumtum fil khair wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.